Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring dasar desain grafis. Sebelum kita mulai ke pembahasan materi, silakan untuk mengisi presensi di link deskripsi di bawah. Kemudian menyiapkan buku catatan untuk merangkum video. Setelah itu nanti disimak videonya secara keseluruhan, jangan di skip-skip. Nanti kalian gak paham apa yang saya jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang seputar desain grafis. Nah, pada pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas tentang komponen desain. Jadi, di dalam desain itu ada apa saja. Oke, kita masuk untuk komponen desain. Untuk yang pertama itu adalah garis atau line. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Jadi kalau kita bikin sebuah garis itu dari titik dan kerapatan tertentu nanti akan menjadi sebuah garis. Kemudian garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun memiliki unsur ketebalan, namun sifat yang paling menonjol adalah dimensi panjangnya, sehingga sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Garis juga bisa dimaknai sebagai batas limit dari suatu bidang dan warna. Jadi kalau kita bikin garis, pasti harus ada arahnya, kita mau bikin garisnya kemana. Misalnya ke atas, ke samping, atau ke bawah, itu kan harus kita tentukan arahnya. Kemudian garis dapat dibagi menjadi dua, yaitu garis yang pertama adalah garis alamiah, yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Jadi secara tak sengaja di sini terbentuk sebuah garis. Kalau kita jalan-jalan ke pantai, itu pasti akan terlihat antara batas langit dan permukaan air laut, nanti akan terbentuk sebuah garis. Begitupun kalau kita melihat pegunungan, itu nanti akan sebuah terlihat garis ke atas, ke bawah. Itu nanti kalau kita coba jalan-jalan ke daerah pegunungan. Kemudian untuk garis yang kedua yaitu garis buatan. Garis buatan itu terdiri dari garis yang sengaja dibuat, yaitu contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk figur. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada ilustrasi gambar Gundam, robot Gundam. Di sini kan awalnya dari garis-garis yang disusun sedemikian rupa, akhirnya menjadi sebuah ilustrasi robot ya. Nah, kalau kalian lihat di sini. Kemudian yang kedua, garis buatan yang tidak sengaja dibuat. Jadi kalau kita perhatikan gambar di sini, ini ada sebuah garis bayangan. Ini sebelumnya nggak sengaja dibuat, tapi setelah kita membuat gambar seperti ini, secara tak sengaja terbentuk sebuah garis. Jadi yang dibuat dengan tangan manusia itu adalah garis buatan, sedangkan yang sudah ada dari alam yang hanya bisa kita lihat itu namanya garis alamiah. Kemudian untuk jenis-jenis garis, yang pertama itu berdasarkan arah garisnya. Untuk arah garis yang pertama ada garis lurus vertikal, jadi ke atas. Untuk ke atas atau ke bawah intinya adalah garis yang berdiri, yaitu yang memberikan kesan kestabilan, ketenangan, kekuatan, mewah, dan megah di sini ya. Jadi untuk garis vertikal itu garis yang tegak berdiri. Kemudian yang kedua itu garis lurus horizontal, entah ke kanan atau ke kiri. Intinya kalau horizontal itu mendatar, memberikan kesan sebuah kondisi yang relatif konstan. Konstan itu stabil, sama, kemudian tenang dan datar.
Setelah itu yang ketiga yaitu garis melengkung. Garis melengkung ya melengkung seperti ini. Arahnya terserah, nanti kita intinya mau membuat gambar apa. Yaitu memiliki pesan tentang keluasan, lamban, irama, rileks, kehalusan dan keanggunan. Setelah itu yang keempat garis silang atau diagonal dari garis lurus yang miring. Ini namanya garis silang atau diagonal, yaitu memberikan kesan ketidakstabilan, dinamika pergerakan, keraguan dan ringan. Jadi misalnya kita membuat sebuah grafik itu kan pasti naik turun. Ini yang namanya ketidakstabilan. Kemudian jenis garis berdasarkan gaya garis atau dalam bahasa Inggrisnya adalah style. Yang pertama ada garis kontinu, yaitu garis yang lurus, yaitu menunjukkan ketajaman, konsistensi, berwatak keras, kaku dan stabil. Jadi garis seperti ini lurus. Kemudian yang kedua itu garis putus titik atau kalau Inggrisnya adalah dot dash, yaitu memberikan makna tentang ketakutan, keraguan, tersembunyi, bersifat teka-teki dan misterius, serta memberikan irama. Jadi seperti ini, ada garis lurus, ada titik, garis lurus, titik. Setelah itu yang ketiga itu garis titik-titik atau biasa dikenal dengan dots, yaitu menunjukkan keteraturan, keseimbangan dan ketidakjelasan. Untuk yang keempat itu garis kaligrafi, bersifat lembut, ramah, damai, natural, dan lentur. Contohnya kalau kita sering di rumah-rumah biasanya ada kaligrafi Al-Quran, kaligrafi salam dan sebagainya, itu jenis garisnya namanya kaligrafi. Jadi ketebalannya tidak konstan, tidak sama. Kemudian yang kelima garis ekspresif atau artistik, yaitu lebih menitik beratkan pada sifat spontanitas, lebih berani dan menyegarkan suasana. Jadi enggak sekedar garis seperti ini, tapi mempunyai bentuk yang unik-unik. Kemudian yang keenam itu garis zigzag atau patah-patah, yaitu berkesan memberikan semangat, menggebu-gebu, panas, menunjukkan ketakutan, terkejut dan menegangkan. Jadi zigzag seperti ini, zigzag itu berdasarkan stylenya atau gaya garisnya. Yang sekarang berdasarkan ujung garis. Jadi kalau kita bikin garis pastikan ada awal dan akhiran. Ini yang disebut dengan ujung. Yang pertama itu berujung tumpul atau round, berkesan memberikan perdamaian antara dua elemen. Jadi antara ujung satu dan ujung satunya itu sama. Kemudian yang kedua berujung lurus atau Inggrisnya adalah straight, berkesan ketegasan, jadi hanya lurus. Kemudian yang ketiga berujung anak mata panah atau Inggrisnya adalah raw, memberikan makna keteraturan, arah dan kaku. Jadi yang biasa kita gunakan untuk penunjuk arah ya, biasanya bikin garis kemudian ada tanda panahnya. Kemudian yang keempat yang berdasarkan ujung garis yaitu berujung kotak atau square answer, yaitu berkarakter menyejukkan dan lugas. Jadi seperti ini ujungnya, bentuknya kotak. Kemudian yang kelima berujung lingkaran atau round answer, yaitu berkesan fleksibel. Setelah itu yang keenam berujung objek tertentu atau objek answer, yaitu berkesan antik dan unik ya. Jadi entah bentuknya bintang, entah bentuknya apa, itu masing-masing tergantung dari yang membuat. Setelah itu jenis garis yang perpaduan antara garis vertikal dan horizontal, yaitu artinya perpaduan ini memiliki pesan bahwa garis tersebut berkarakter kuat, tegas, lugas dan formal. Jadi garis vertikal, garis yang berdiri, dipadukan dengan garis
horizontal yang mendatar, atau Inggrisnya adalah landscape. Nah, jadi garis horizontal kombinasikan dengan garis vertikal. Kemudian jenis garis yang berikutnya yaitu gabungan antara garis diagonal. Jadi garis yang miring itu kita diperpadukan. Jadi kesan yang disampaikan pada garis jenis ini adalah ketidaksamaan, perbedaan, perseteruan, konflik, kebencian, larangan, dan pantangan. Jadi kalau kita sering lihat tanda silang seperti ini itu kan menunjukkan perlawanan, atau yang tanda seperti ini kan menunjukkan perbedaan antara besar dan kecil, antara kurang dari sama lebih dari. Selanjutnya jenis garis yang perpaduan antara garis kurva. Jadi garis kurva itu yang lengkung seperti ini, garis kurva. Yang pertama berbentuk setengah bulat atau cenderung memberikan kesan kekuatan dan kokoh. Setelah itu ini yang setengah bulat. Kemudian yang kedua spiral atau pegas, sering diartikan sebuah usaha yang terus menerus atau memunculkan ide baru. Yang spiral itu seperti ini. Kemudian yang ketiga membentuk gelombang, biasanya menggambarkan kelembutan, aliran tenaga atau daya, dan spontanitas. Ini yang berbentuk gelombang. Kemudian untuk jenis garis yang berikutnya yaitu pertemuan garis yang membentuk sudut. Jadi biasanya kalau kita lihat bingkai-bingkai atau pantas sebuah gambar itu kan nanti di sudutnya bermacam-macam. Jadi di sini jelaskan untuk macam-macam sudutnya. Yang pertama itu fillet, yaitu jenis bentukan dua garis yang menghasilkan sudut tumpul, seperti ini fillet namanya, yaitu memberikan kesan fleksibel, keraguan, dan keindahan. Kemudian yang kedua yaitu chamfer, yaitu merupakan kombinasi dua garis yang memiliki patahan pada simpangan sudut. Nah ini contohnya seperti ini, chamfer, yaitu memberikan kesan energi, kritik, dan kuat. Jadi kesannya adalah tegas. Setelah itu yang ketiga berdasarkan sudutnya adalah scallop, yaitu pertemuan dua garis yang dihubungkan dengan lengkungan garis cekung, menunjukkan keindahan, kelembutan, dan menonjolkan sisi lain. Ini contoh dari scallop. Jadi lengkungannya itu ke dalam. Kemudian yang keempat adalah sharp, yaitu pertemuan dua garis yang membentuk sudut secara pasti, seperti siku dan lancip, menggambarkan kepastian dan ketegasan. Jadi untuk sharp itu seperti ini, lancip. Untuk jenis garis berikutnya yaitu pola gelombang secara berulang. Yang berulang itu yang seperti ini, jadi bergelombang terus menerus, yaitu pengulangan bentuk pola garis secara kontinu bisa menunjukkan kestabilan dan irama tertentu, sehingga sifat yang dibawa dalam pola gelombang ini bisa dalam bentuk kesedihan yang mendalam, kegembiraan dengan ritme tertentu, kegigihan dalam usaha. Jadi pola gelombang secara berulang-ulang. Itu tadi untuk pengertian garis dan jenis-jenis garis. Untuk berikutnya, komponen desain yang kedua adalah bidang atau bentuk, atau dalam Inggrisnya adalah shape, atau biasa kita kenal bidang datar, yaitu unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Itu kan untuk ciri khas bidang datar. Kalau bidang yang 3 dimensi itu kan ada panjang, lebar, dan tinggi. Itu sifatnya PP, sedangkan yang memiliki panjang, lebar, tinggi disebut dengan bentuk atau memiliki volume. Ini untuk yang bentuk objek 3 dimensi. Untuk shape itu dari prosesnya dapat dibedakan menjadi 2. Jadi yang pertama adalah bidang alamiah, contohnya
lapangan, taman, sawah, langit, laut dan sebagainya, jadi yang terbentuk secara alami. Kemudian yang kedua adalah bidang buatan. Dan bidang buatan pun dibagi menjadi dua seperti garis tadi, yaitu yang sengaja dibuat dan tidak sengaja dibuat. Untuk contoh yang sengaja dibuat misalkan bidang lukisan, segitiga, lingkaran, persegi dan sebagainya. Kemudian yang tidak sengaja dibuat, misalkan ada pembuahan cahaya, pembuahan warna, tekstur yang terbentuk dari ketidaksengajaan. Untuk komponen desain yang berikutnya, yang ketiga, yaitu ilustrasi atau gambar. Jadi ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi kita lihat contohnya di sini seperti di awal pertemuan. Dari gambar ini tidak usah dikasih tulisan, tapi kalian sudah bisa menerjemahkannya secara sendiri, bahwa di sini ada dua orang tenaga medis, kemudian di sini ada gambar sebuah virus, kemudian ini adalah tangan, di mana dua tenaga medis ini berusaha untuk menghancurkan virus yang menjerat tangan orang ini. Jadi tanpa kita memberikan tulisan penjelasan, kalian pasti sudah mengerti sendiri. Itulah mengapa disebut dengan ilustrasi. Jadi secara di sini adalah ilustrasi sebagai hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, fotografi atau teknik desain lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Jadi dari bentuk ini otomatis akan kita tahu sendiri artinya. Untuk metode pembuatan ilustrasi itu ada dua. Yang pertama secara manual, yaitu kita menggunakan peralatan sederhana, misalkan kertas, kemudian ballpoint, pensil, spidol, dan pensil warna sebagainya. Intinya yang menggunakan alat tradisional. Kemudian yang kedua menggunakan teknologi digital, yaitu proses desain ilustrasi menggunakan peralatan komputer dengan dukungan software khusus. Tapi kalau sekarang nggak cuma dengan komputer, dengan HP pun, smartphone kalian pun itu bisa untuk membuat sebuah ilustrasi digital. Untuk jenis olahan gambar digital itu dibedakan menjadi dua, yaitu ilustrasi bitmap dan vektor. Jadi nanti kita harus memahami apa bedanya bitmap, apa bedanya vektor. Jadi secara sekilas kita lihat di sini, untuk vektor itu adalah gambar yang terdiri dari garis, jadi enggak akan berpengaruh pada perbesaran, entah itu perbesaran digital atau pada saat pencetakan. Jadi di sini ukurannya kalau kita lihat itu semakin kecil, tapi gambar yang dihasilkan itu tetap sama. Jadi berapapun perbesarannya, kalau yang namanya vektor itu pasti sama, nggak akan berpengaruh. Tapi kalau bitmap, karena gambar atau ilustrasi yang berdasarkan titik atau raster, maka jika ukurannya semakin kecil, otomatis gambarnya akan semakin pecah. Jadi titik-titik ini itu disebut dengan pixel, itu adalah yang menyusun gambar bitmap. Jadi kalau bitmap sangat berpengaruh pada penggunaan zoom. Jadi kalau kita berbesar kecil pasti akan sangat pengaruh. Makanya kalau kita seandainya beli kamera, pasti cari yang kameranya ukurannya besar, berapa megapiksel, misalkan 30 atau 40 atau 60, itu akan sangat berpengaruh pada hasil jepretan foto kita. Makanya semakin besar megapikselnya, maka otomatis gambar yang dihasilkan pasti akan semakin tajam. Jadi kelihatan di sini yang ukurannya besar pasti agak bagus sedikit, tapi kalau yang ukurannya kecil pasti tidak jelas gambarnya. Itu untuk metode pembuatan
ilustrasi. Setelah itu untuk komponen desain yang keempat itu ada warna, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah color. Jadi keberhasilan sebuah desain grafis yang dihasilkan adalah dapat memikat hati para pengunjung dengan kombinasi dan perpaduan warna yang sesuai. Jadi kalau kita bikin desain kemudian warnanya asal-asalan, pasti hasil desain yang kita hasilkan pasti dilihat tidak enak ya. Jadi malah bikin mata sakit. Jadi harus benar-benar kita cari perpaduan warna yang enak untuk dilihat. Untuk komponen desain yang kelima yaitu tipografi. Tipografi adalah suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Jadi kita membuat sebuah desain, sebuah gambar, bahan awalnya itu menggunakan huruf. Jadi huruf yang dibuat sedemikian rupa jadi sebuah desain. Kemudian berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu dan menciptakan kesan tertentu, sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas bagi yang melihatnya. Kalau yang formal yang resmi itu kita sering lihat di spanduk-spanduk di jalan, itu juga pengolahan tipografi ataupun poster dan sebagainya. Tapi kalau yang gak resmi itu, kalau kita sering lihat coretan-coretan tembok di jalanan, itu sebenarnya juga contoh dari seni tipografi, cuma itu hal yang negatif, tapi tetap dianggap sebagai seni. Kemudian untuk tipografi itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah judul atau headline. Judul atau headline dalam sebuah komposisi tata letak merupakan bagian yang terpenting atau utama untuk menarik perhatian dan merupakan hal yang pertama kali dibaca. Jadi pada saat orang melihat sebuah poster atau spanduk atau banner, pasti yang pertama kali dilihat adalah judulnya. Makanya kenapa judul pasti harus dibuat yang paling besar dan yang mudah untuk dibaca. Tapi kalau judulnya kecil, sudah pasti orang nggak jelas itu maksudnya poster atau spanduk apa. Jadi judul atau headline itu pasti ukurannya yang terbesar. Pada saat kita melihat sebuah desain, pasti yang pertama kali terlihat adalah judulnya. Kemudian yang kedua dari tipografi adalah subjudul atau subheadline, yaitu merupakan kelanjutan dari judul yang berfungsi menjelaskan makna atau arti pada judul. Karena judul biasanya cukup singkat, maka perlu adanya penjelasan sedikit lebih panjang yang saling mendukung dengan judulnya. Jadi antara judul dan subjudul itu harus sinkron, harus sama. Intinya di sini lebih singkat untuk judul, kemudian subjudul lebih sedikit mendetail, kemudian ukuran huruf subjudul itu lebih kecil dari ukuran judulnya dan lebih besar dari naskah atau body copy. Kemudian yang ketiga itu naskah atau body copy. Nah, naskah itu adalah kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail, mendalam sesuai dengan tema pada judul. Fungsinya untuk memberikan wawasan kepada pembaca sehingga pembaca dapat menganalisa isi pesan, menentukan sikap dan menindaklanjuti terhadap pesan yang disampaikan. Jadi judul dulu yang lebih besar, kemudian ada subjudul yang sedikit lebih rinci, kemudian untuk yang paling rinci ini disebut dengan naskah atau body copy. Setelah itu untuk unsur tipografi yang berikutnya itu adalah logo atau simbol. Logo yang berupa teks atau huruf disebut logo type, sedangkan logo yang sebagai entitas produk atau instansi itu disebut
sebagai logogram. Jadi kadang kita lihat logo yang hanya sekedar tulisan, atau ada yang logo yang kalau kita lihat adalah sangat rumit, itu disebut dengan logogram. Tapi untuk yang sangat simple itu namanya logo type. Nah, ini adalah contoh dari tipografi. Jadi ada, kalau ini gambar ini adalah ilustrasinya. Nah, ini adalah tadi logonya, kemudian headline atau judulnya, kemudian sub headline atau sub judulnya, ukurannya lebih kecil dari judul, kemudian ada body copy yang lebih mendetail lagi. Itu untuk contoh tipografi. Kemudian yang terakhir untuk komponen desain yaitu ruang, atau dalam Inggrisnya adalah space. Ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ruang alamiah, yaitu ruang yang terdapat di alam yang dibatasi oleh benda-benda alam karena pengaruh cahaya, seperti pada pemandangan alam. Itu kalau kita misalkan pengen buat sebuah desain, maka kita harus menggunakan kamera, maka kita jepret, pasti akan sangat berpengaruh pada pencahayaan. Kalau pencahayaannya kurang, pasti gambarnya akan gelap. Sedangkan kalau pencahayaannya maksimal, pasti gambarnya akan terlihat lebih bagus. Untuk yang kedua yaitu ruang yang diciptakan, yaitu yang dibuat. Contoh ruang interior, ruang eksterior, sebuah bangunan yang dapat memberikan suasana sesuai keinginan, seperti gedung, bangunan. Kemudian ruang yang timbul karena penempatan berbagai warna, jarak, gelap, terang, dan teks. Ini juga termasuk adalah ruang. Jadi ruang kosong, kemudian kita masukkan tulisan, masukkan logo. Itu untuk komponen desain. Jadi yang pertama itu ada garis, kemudian yang kedua bidang atau shape, yang ketiga ilustrasi atau gambar, kemudian yang keempat warna atau color, yang kelima tipografi, kemudian yang keenam adalah ruang. Itu adalah komponen-komponen utama dalam membuat sebuah desain. Jadi tanpa adanya itu kita nggak akan bisa membuat desain. Gimana kita membuat desain tanpa membuat garis terlebih dahulu, itu pasti akan sangat susah. Itu sekian penjelasan untuk materi komponen desain di bab 1. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu warna, apa itu jenis-jenis warna. Setelah warna nanti masuk ke poin D, kita akan mulai pembahasan praktek. Makanya nanti kita akan usahakan untuk berangkatkan supaya nanti kita bisa dipraktekkan, karena jika misalkan saya menjelaskan membuat garis diagonal tanpa melakukan praktek, pasti kalian akan kesusahan. Itu saja, jangan lupa presensinya diisi, dan nanti pada pertemuan berikutnya di Classroom akan saya berikan tugas untuk merangkum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.